Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita menjumpai anak yang sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapapun yang dibaptis Bapak Ibu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti dia baptis. Dia diselamkan. Meskipun tata laksana di gereja kita dipercik, dia diselamkan karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau diselamkan dalam air, berarti seseorang itu tidak kelihatan kan? Kalau diselamkan dalam air tidak kelihatan. Yang kelihatan airnya apa? Airnya kan? Kalau diselamkan, ditenggelamkan, yang kelihatan adalah airnya. Kalau diselamkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan medianya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka ya maknanya jadi begini Bapak Ibu. Dia ini tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksud tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapapun kita atau kita semua yang sudah dibaptis, hidupnya memancarkan kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita jadi ingat Paulus itu kan pernah mengatakan begini Bapak, hidupku bukan aku lagi, tapi apa? Kristus yang hidup dalam aku. Itu baptiso Bapak Ibu. Ketika kita membaca bagian ayat ini, lalu kita menghayati sampai ke dalam hati kita, itu baptiso. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan untuk menerima materi keselamatan melalui baptisan Bapak Ibu, sekaligus kita itu memiliki keyakinan iman bahwa ke depan ya kita tidak lagi melihat diri kita sebagai dia, sebagai Mbak Yuni, sebagai Bu Bangga, sebagai Bu Tuti atau yang lain, tetapi kita melihat Kristus yang selalu hadir dalam diri kita dan seluruh kehidupan kita. Kita memberikan dampak positif bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya, di tempat kita berusaha dan bekerja, di gereja dimanapun. Wah, tak mudah ya. Maka saya mau mengatakan, mau diselamkah, gitu ya, baptisannya begitu ya, mau dipercikah, atau diselam kita menuju sebuah sungai yang akhirnya segarkah, atau pergi ke sebuah kolamkah, atau yang ada rencana aku mau berangkat ke Israel, ke Sungai Yordan, aku mau dibaptis di sana kan, ya. Tapi kalau hidup tidak memancarkan Kristus, maka baptisan itu tidak berarti apa-apa. Bagaimana mungkin seseorang dibaptis berulang, tapi tetap saja materinya tidak berfungsi karena tidak memancarkan Kristus. Andaikan saya dan Pak Yusef gitu ya, kami tanda tangan perjanjian. Lalu di form perjanjian itu di bagian bawahnya ada kalimat kedua belah pihak wajib gitu ya mematuhi setiap bukti-bukti yang disepakati bersama. Lalu kami kedua tanda tangan ada meterainya. Sahnya di mana? Di meterainya. Itu baptisan. Lalu pada
pada perjalanan waktu saya nggak patuh. Ada salah satu poin dari butir kesepakatan bersama itu, saya langgar, saya tidak patuhi. Jadi sebesar nilai materai sebesar apapun Bapak Ibu yang ditempelkan di dalam perjanjian itu, gitu ya, yang saya tanda tangan bersama dengan beliau, perjanjian itu bisa gagal kan, bisa batal. Artinya mau dibaptis berulang kali pun Bapak Ibu, bila kita tak mau hidup bersama dengan rencana Allah, kita tidak mau tunduk pada kehendak Allah, apa gunanya baptisan itu? Bukankah Yesus, ya, Yesus melalui baptisannya menunjukkan ketaatannya yang total, yang penuh kepada Bapa. Dia tahu bahwa pelayanannya itu nggak mudah. Dia tahu bahwa di dalam kehidupannya ke depan itu diwarnai dengan kesulitan, tantangan dan penderitaan. Bahkan dia tahu dia akan disalibkan, tetapi dia tetap setia pada rencana Allah. Dia mau tunduk pada kehendak Allah. Dalam hidup kita juga sama. Baptisan itu mau mengajak kita bahwa kita itu dipanggil untuk taat dan setia, meskipun kita menghadapi tantangan yang berat. Ketika kita mengikuti teladan Yesus, ada apa-apa, kita bisa menemukan keberanian untuk menghadapi badai kehidupan dengan iman yang teguh. Kita punya keberanian untuk melangkah walaupun pahit dan getir pengalaman hidup kita di tahun 2024 lalu, karena kita beriman kepada Yesus. Kita mau tunduk pada Allah. Kita mau pegang rencana Allah bagi hidup kita, itu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin Tuhan menolong kita untuk menepati janji-janji kita, supaya materai yang sudah kita tanda tangani di dalam baptisan kita itu tetap berkuasa pada kedua belah pihak, yaitu Allah sebagai sumber keselamatan dan kita yang rindu untuk diselamatkan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kita akan tebak-tebakan dulu ya. Nah, kira-kira saudara tahu nggak? Gampang kok. Jadi sudah banyak beredar. Mestinya tahu sih ya. Ini slide yang pertama. Tebak-tebakan yang pertama. Bapak Ibu, ikan apa yang terindah? Ayo tahu jawabannya boleh dengan suara yang keras. Ikan apa yang terindah? Koi. Ya. Ikan koi. Ikan gambar koi. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ikan mas, ada yang bilang ikan mas. Ada yang tahu yang lainnya nih, anak-anak milenial ini biasanya ngerti ini tebak-tebakan begini. Ikan? Iya, benar gitu ya. Setelah yang berikutnya Mbak, ini ikan yang terindah. Ya, I cannot live without you in my life. Nah, itu ikan yang terindah. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi ya. Ini kalau ada yang tahu nanti boleh ambil snack di halaman gereja gratis. Yang kedua ini gratis ya, enggak gitu ya. Satu lagi, ayam apa yang termanis Bapak Ibu? Apa saudara Bapak Ibu? Ayam. Sweet. Ayam very good. Oke, slide berikutnya Mbak Risa. Oke. I am falling in love without you. Ya. Tidak ada yang takut sih ya. Oke, satu lagi. Oke, slide berikutnya Mbak. Nah, singa apa yang romantis Bapak Ibu? Ayo, siapa yang bisa Mbak? Ini dapat snack loh gratis nanti habis ibadah. Oke, betul. Jadi
slide berikutnya, Mbak. Ya, oke, sing love song with you, baby. Ini terakhir Bapak Ibu. Udang apa yang menyedihkan? Ayo, ini ada apa ya pakai menyedihkan? Ini yang pernah mengalami hal-hal yang menyedihkan? Apa ini? Oh, belum pas banget, gitu ya. Oke, next. Saya berikutnya Mbak. Iya. Oke, undangan nikahmu dengan orang lain. Undangan, kayaknya saya kasih tanda kurung undangan. Bapak Ibu, masih di slide ini Mbak Lisa, masih di slide ini. Ternyata proses mengenal itu nggak mudah. Ya sudah, ini buat yang ini ya, yang masih mencari pasangan hidup gitu ya. Sudah kenalan lama gitu ya, berteman lama sekali. Rasanya kok dia itu begitu perhatian sama saya. Tapi ternyata, saya cuma dianggap adik gitu ya. Cuma dianggap sahabat gitu. Nah, sedih ya. Jadi mengenal antar manusia ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Kita bisa salah sangka. Kita wah ternyata aku di PHP-in gitu ya. Kayaknya udah deket banget, sering jalan bareng, sering sharing bareng. Aku mau dianggap adiknya. Jadi mengenal antar manusia ternyata tidak mudah. Kita bisa salah sangka. Bahkan yang sudah menikah bertahun-tahun pun juga masih bisa salah sangka. Itu antar manusia Bapak Ibu. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan, gitu ya. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Bisa nggak? Gitu ya. Antar sesama kita aja kita bisa salah sangka. Bagaimana dengan Tuhan? Bisa nggak? Banyak loh Bapak Ibu orang gagal mengenal Tuhan karena hanya sebatas tahu, dan pada akhirnya dia kecewa. Setelah dibaptis, dia kecewa. Aduh, apa ya? Dari baptis, memutuskan mengikut Tuhan, kecewa. Karena bisa jadi dia itu mendengar sebuah kesaksian dari seseorang yang kebetulan, seseorang itu sakit, lalu sakitnya cukup parah, dia berdoa, dia menaruh iman dan percaya kepada Tuhan, percaya total dan penuh kepada Tuhan, lalu akhirnya sembuh. Wah, luar biasa sekali. Tuhan Yesus itu seorang penyembuh yang hebat, dan akhirnya dia mau ikut Yesus dan mau dibaptis. Itu salah ada Bapak Ibu? Tidak salah. Memang Tuhan Yesus kita itu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tapi kalau hanya bagian itu saja yang kita tahu, lalu secara emosional kita menyatakan aku mau ikut Yesus kapanpun, dan pada akhirnya kita bisa kecewa karena hanya bagian itu saja. Ini bukan berarti bagian kalau itu Tuhan Yesus itu ngaku sih dong, dia masih jadi palsu kalau seperti itu. Nah, itu karena kita belum mengenal lebih dalam tentang apa sih yang diajarkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita mengikutnya dan akhirnya mana tahu gitu ya, kita sendiri yang hidup di dalam pergumulan, kesesakan, bahkan sakit penyakit, lalu kita berharap kita bisa sembuh seperti kesaksian orang yang kita dengar tadi. Kita terus berdoa dan berusaha. Ini sudah 20 tahun aku sakit, masih begitu-begitu saja, belum ada kemajuannya, sering keluar masuk rumah sakit terus. Di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Lalu kita kecewa. Karena kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan, jadi kita hidup sendiri Bapak Ibu. Kalau dulu Tuhan pilih aku, sekarang Tuhan jadi lawanku. Nah akhirnya hidup kita apa? Makin hancur, makin terpuruk, karena kita berseteru dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita perlu hati-hati untuk memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Siap gak sih?
menghidupi baptisan yang kita terima sebagai rencana Allah? Siap nggak? Lalu bagaimana kita bisa menghidupi baptisan sebagai rencana Allah di dalam kehidupan kita? Dan kita bisa menerima Yesus, mengenal Yesus secara mendalam. Bapak Ibu, bergaulah dengan firman Tuhan. Kalau pada hari ini sudah hari yang ke-12, berarti sudah 12 bab bacaan Alkitab yang Bapak Ibu sudah baca. Bergaulah dengan firman Tuhan, tekuni itu, supaya kita bisa mengerti dan mendalami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan sebagai anak-anaknya, murid-muridnya yang sudah baptis. Saya yakin kita menjumpai banyak keajaiban dalam ketekunan kita bergaul dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.